Ketahuan juga teman-teman, rupanya Abah Anies memiliki ambisi besar untuk menjadi wakil presiden RI. Waduh. Tapi harapan itu pupus sudah. Karena DPR RI tidak membaca, tidak membahas soal pemakzulan Gibran ini. Bahkan surat tersebut, surat yang dikirim oleh Purnawirawan TNI dari pengakuan Puan, ia tidak melihatnya. Waduh. Kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah, kita minta Anies yang maju sebenarnya. Kita minta Anies menjadi penggantinya. Abah Anies ternyata memiliki ambisi besar untuk mengganti Mas Gibran duduk sebagai RI 2. Hal ini teman-teman dibongkar oleh Fritz Alorboy yang merupakan ex anak Abah dan memilih tobat ke jalan yang benar. Ada dengar-dengar ya mantan ketua KPK Pak Abraham. Nah, Abraham sama juga. Waduh, orang-orang ini saja ternyata toh. Orang-orang ini saja ternyata mereka memiliki ambisi besar untuk menurunkan paksa Gibran lalu menggantikan posisi tersebut. Memiliki ambisi besar sebenarnya nggak salah, asalkan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang licik. Aduh, gimana nih teman-teman? Ahmad juga diusulkan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua ingin menurut saya itu orang gila. Ada. Dihajar habis-habisan sama Fritz Alorboy dan Sylvester Matutina. Lagian orang-orang ini memiliki ambisi besar, tapi tidak dengan cara-cara yang besar. Abah Anies, gimana nih? Kalau anak-anak Abah, menurut kalian Abah kalian ini, kok bisa-bisanya ya kayak gitu? Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dapat masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa? Saya datang. Anak-anak Abah, ini gimana nih? Kenapa ya pernyataan Abah Anies bertolak belakang dengan yang dilakukannya? Dengan apa yang terjadi? Apakah ini cuma omon-omon? Definisi omon-omon yang sesungguhnya? Tapi kok bisa ya anak-anak Abah selalu menganggap Abah Anies itu yang paling top, paling keren, pokoknya yang paling amanah. Tapi kalau berdasarkan ini saja, satu contoh ini saja. Aduh, gimana ini teman-teman? Gimana? Ini adalah kontroversi yang akan terus bergulir sampai 2029. Oke. Itu apa? Ini disengaja atau memang diciptakan kontroversinya? Kalau saya melihatnya adalah dari sisi apa? Ini tidak terlepas dari kecepatan Jokowi memecat Anies Baswedan pada periode pertama pemerintahnya. Waduh, nama Abah Anies terbawa-bawa. Nama Anies Baswedan terbawa-bawa di kasus di polemik ijazah Pak Jokowi. Jangan-jangan dia salah satu pemain besar di belakang semua kegaduhan ini. Karena ada dendam kesumat. Kan seperti yang kita tahu bersama, Anies Baswedan ini merupakan orang pecatan Pak Jokowi. Pak Jokowi memecat Anies Baswedan ini sebagai Menteri Pendidikan waktu itu. Jadi karena malu, ya pasti ada dendam kesumat ke Pak Jokowi. Dan itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Katanya. Sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Hayam Wuruk. Katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia.
Apakah Abah Anies udah lupa dengan video ini? Dengan pernyataannya yang ini? Video Anies tersebar pernah banggakan Jokowi. Alumni UGM bisa jadi presiden. Lalu kemudian ada isu kalau Anies terlibat di kegaduhan ijazah Pak Jokowi yang dituding-tuding palsu. Waduh, ini gimana teman-teman? Ini gimana anak-anak Abah? Gimana menurut kalian? Abah kalian, Abah Anies ini. Setiap perkataan kadang sering tidak sesuai dengan apa yang dilakukan sama beliau ini. Pengakuan Anies saat masih dukung Jokowi. Jokowi adalah alumni UGM. Sebelum ada kebencian mendalam. Sebelum dipecat jadi menteri pendidikan ini. Jadi dia agung-agungkan, dipuji-pujilah Pak Jokowi. Tapi sesudah itu, tahu sendirilah gimana Abah Anies Baswedan ini. Bu, syarat untuk bisa security di sini apa? Tesnya kebetulan ya, yang pertama harus benar-benar asli keluar Indonesia itu ijazahnya harus asli ya. Dia bisa dulu, karena nggak asli kan banyak palsu itu kan. Nah udah lulus, terus kita ada masalah nggak di kepolisian, kalau ada masalah di hukum, alhamdulillah kita nggak ada masalah kita bisa. Ibu, syarat untuk bisa Goreng terus Abah Anies mencoba menggoreng isu ijazah asli dengan berpura-pura menanya syarat apa. Bilang aja tujuannya untuk menyentil. Yang lagi rame sekarang ini soal ijazah palsu, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Selalu saja ya, Abah Anies ini memanfaatkan situasi, berusaha agar namanya itu juga dibicarakan, jangan sampai redup lah. Anies. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Ini Pak Sunarko juga. Aduh, mantan Danjen Kopassus, Maijen TNI Sunarko, kritik tajam kinerja kepolisian. Untung saja, beruntungnya Pak, itu jabatan tidak diberikan kepada Bapak. Karena nggak cocok, Bapak pasti nggak mampu. Masalahnya tidak ada kejujuran aparat. Waduh. Tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang gak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan negara. Tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Mantan Danjen Kopassus. Tapi ngomongnya seperti ini. Aduh. Anak-anak Abah. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian? Padahal ini mantan Danjen Kopassus dan merupakan juga salah satu orang ya yang mengusulkan menuntut agar Gibran itu dimakzulkan. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu. Ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Ijazah Jokowi diyakini sama Sunarko itu palsu. Lalu buktinya? Kalau kita minta buktinya sama Pak Sunarko sekarang, gimana? Seperti yang kita tahu kan, yang menudinglah yang membuktikan. Karena beliau ini menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu, yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka silakan buktikan. Entah masuk enggak ya Pak Sunarko ini dari daftar yang dilaporkan, dari daftar 99 orang yang sudah diperiksa oleh kepolisian. Semoga saja sih jadi salah satu dari banyak itu. Pak Sunarko menjadi salah satu orang yang dipanggil oleh kepolisian. Karena ini juga bisa diperiksakan karena pernyataan-pernyataan seperti ini
yang bikin gaduh. Aduh. Udahlah Pak Sunarko, tobat. Pak Jokowi itu orang baik. Nggak usah ganggu orang baik. Nanti kualat. Gimana teman-teman? Gimana menurut kalian atas apa yang kita bahas ini mengenai Abah Anies dan anak-anaknya? Silakan tuliskan ya komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.